Ya, seperti biasa saya share bahan kita. Ya, dari segala pencobaan yang kita hadapi, semuanya tidak ada yang kebetulan dan semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Baik itu hal yang nampaknya buruk maupun yang nampaknya baik. Semua bisa menjadi pencobaan. Dan iblis selalu ingin menjatuhkan kita dan menghancurkan kita. Tapi Tuhan ingin melatih kita dan menggembleng atau ya membuat kita naik kelas dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Karena itu dalam menghadapi pencobaan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ya pertama ya, kalau saya menghadapi pencobaan, pertama saya sadar ini pasti sudah di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penetapan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan bahkan pencobaan itu. Jadi saya siap ya. Saya belajar siap lah, dan saya percaya saya bisa siap itu pun juga karena anugerah Tuhan. Contohnya seperti anak saya waktu, ya ini hanya contoh aja sih. Anak saya waktu terkena COVID, ya kaget juga sih mendengar berita anak saya kena COVID-19. Itu sudah kurang lebih mungkin setahun yang lalu. Dan banyak yang meninggal memang. Nah, saya langsung pada waktu mendengar berita itu, ya saya langsung connect-nya ke Tuhan gitu. Ya, Tuhan menetapkan ini terjadi dalam hidupku. Dan saya tetap percaya Tuhan punya maksud di balik semua peristiwa ini. Waktu anak saya kena. Dan anak saya itu jauh dari saya ya. Tempatnya di Jakarta. Saya di Surabaya. Jadi kita ya tidak bisa nolong apa-apa. Mau nolong bagaimana. Dan kita tidak bisa berpergian waktu itu. Ya kan? Semua sudah di lockdown atau anak saya juga harus isolasi mandiri karena tidak boleh ketemu siapapun. Jadi bagaimana nolongnya? Ya nggak bisa apa-apa udah. Paling kontak-kontak, gimana keadaanmu, kamu makannya bagaimana, sudah ke dokter, lalu kasih obat apa, dan sebagainya. Dan segala kemungkinan sudah dipikir. Misalnya mikirnya gimana? Oh pasti anakku sembuh. Tidak mungkin mati. Saya pikir keyakinan seperti itu tidak ada dasarnya. Menurut saya semua kemungkinan bisa terjadi. Anakku ya bisa sembuh, bisa mati juga. Bagaimana kalau anakku mati? Apa aku siap? Apa aku rela menerima itu? Dan anakku sendiri bagaimana? Apa siap juga menghadapi itu? Ya dengan Tuhan bagaimana? Nah itu yang saya pikir. Jadi segala pencobaan yang kita hadapi itu bukan dengan ketakutan atau waduh ini setan yang mengerikan yang sedang menyerang saya, atau saya mau dihancurkan, saya mau dihabisin. Saya agak
Justru karena percaya pada kedaulatan Allah yang mutlak dan sempurna ya, keputusan Tuhan itu sempurna. Saya enggak, ya istilahnya siap menerima lah hal apapun yang harus terjadi. Meskipun tidak berharap memang. Mana sih ada orang yang berharap anaknya mati gitu. Kan tidak ada. Tapi siap. Maksudnya siap itu segala kemungkinan bisa terjadi. Ya termasuk apapun yang terburuk kita pikirkan. Bukan maksudnya suka mikir yang jelek-jelek, enggak, bukan itu. Jadi saya juga enggak setuju orang yang dikuasai ketakutan hidupnya lalu karena pikirannya negative thinking terus. Ya, bagi saya itu bukan negative thinking, bagi saya itu realita. Yang saya pikir itu realita. Bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Dan saya belajar menghadapi. Ya sambil berdoa. Ya kalau Tuhan memang Tuhan punya rencana apa melalui kejadian seperti ini. Yang pasti saya mendoakan supaya anak saya lebih dekat kepada Tuhan. Supaya anak saya belajar berserah pada Tuhan menghadapi semua ini. Berserah itu bukan pasrah bongkoan ya. Bukan lalu tidak berbuat apa-apa, tapi ya tetap do the best lah. Lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan setelah itu ya berserah. Anak saya langsung isolasi mandiri di rumah sendirian. Dan tidak ada orang sama sekali ya. Dia berpisah juga dengan istrinya karena nanti kalau istrinya terus sama dia kan istrinya kena juga nanti. Ya, jadi siapa yang bisa nolong dalam keadaan seperti itu? Ya, sudah kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi hal yang tantangan yang cukup berat itu. Tapi akhirnya juga jalan. Akhirnya juga ya Tuhan tolong. Dan dia boleh sehat kembali. Tapi tidak selalu seperti itu ceritanya kan. Ada jemaat yang juga masih muda, umurnya paling 40-an. Kena COVID. Anaknya masih kecil. Dan tidak tertolong. Suami istri kena, anak-anaknya juga kena. Yang tidak tertolong suaminya. Istrinya tertolong. Anaknya tertolong. Masih umur 40. Orangnya sebenarnya cinta Tuhan. Saya tahu pasti. Dia juga saya bimbing. Waktu menikah juga saya bimbing. Sharing-sharing tentang imannya dengan Tuhan bagaimana. Saya juga bertanya, kenapa Tuhan panggil orang yang cinta Tuhan seperti ini? Ya, saya sudah mengalami berkali-kali orang yang cinta Tuhan dipanggil Tuhan. Maksudnya orang-orang yang dekat dengan saya yang cinta Tuhan, cinta reform, ya, waduh, menggebu-gebu, cinta stris, rajin luar biasa. Dipanggil Tuhan pulang, aduh, saya sedih. Kenapa lagi istilahnya giat-giatnya bagi Tuhan. Dia banyak membawa jiwa-jiwa untuk belajar reform. Ya, terutama hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Dipakai Tuhan luar biasa untuk menggerakkan banyak hamba Tuhan belajar reform. Di tengah-tengah kegiatan yang lagi puncak-puncaknya itu, merekrut banyak hamba Tuhan itu, dia mati. Aduh, gimana ini?
Tapi itu latihan Tuhan juga buat saya. Artinya, ya itulah manusia. Kalau Tuhan mau panggil, sudah nggak bisa apa-apa. Dan itu yang terbaik. Saya harus percaya itu yang terbaik. Ya, saya sebagai gembala sidang juga 20 tahun lebih mengembalakan. Ya, saya selalu kan memimpin upacara penguburan, kremasi, penghiburan, dan sebagainya. Nah, itu setiap kali saya mimpin, saya itu tidak pernah memimpin acara-acara penghiburan, penguburan, dan sebagainya dengan, ya ini sudah rutin lah, saya anggap biasa aja gitu. Sudah tidak merasa apa-apa, karena sudah kebiasaan memimpin seperti itu. Nah, khawatirnya kan gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, saya setiap kali memimpin kedukaan itu saya seperti itu. Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Untuk saya dipakai menghibur banyak orang-orang yang berduka. Dan Tuhan juga memperlengkapi saya dan mempersiapkan saya juga. Bahwa suatu saat saya pun akan menjadi seperti ini. Ya, maksudnya seperti ini itu siapa? Ya seperti orang yang sekarang saya pimpin kebaktian penghiburan atau kebaktian penguburan. Ya ini nanti saya juga seperti ini gitu loh. Saya sadar benar itu. Bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Oke ya, jadi ini adalah latihan Tuhan bagi kita. Salah satu hal yang pasti dalam hidup orang percaya adalah, selain banyak hal ya, saya bilang kan salah satu hal. Banyak hal yang pasti. Yang pasti antara lain saya bilang, kan saya pernah bilang, pencobaan itu sudah pasti. Tidak ada anak Tuhan yang tidak dicobai. Didikan Tuhan, ajaran Tuhan itu bagi anaknya itu pasti. Karena tidak ada anak yang tidak dihajar orang tuanya. Tidak ada anak yang tidak dididik orang tuanya. Pasti itu. Saudara jangan mimpi menjadi orang Kristen yang tidak perlu diajar dan tidak perlu dididik. Saya sudah orang baik kok. Saya tidak perlu dihajar sama Tuhan lagi. Karena saya sudah orang yang baik dan sangat taat sama Tuhan. Tidak ada itu rumus kalau orang baik tidak perlu diajar Tuhan. Kalau orang taat tidak perlu dididik Tuhan. Tidak ada itu di Alkitab. Di Alkitab itu baik orang jahat, baik orang taat, tidak taat, semua pokoknya kalau dia anak Tuhan, pasti dididik dan dihajar Tuhan. Pasti. Jadi saudara jangan berharap menjadi orang yang lolos dari pencobaan atau lolos dari ujian, hajaran Tuhan. Hore, saya sudah tidak akan dihajar Tuhan karena saya sudah anak yang baik-baik dan anak yang taat. Tidak ada. Jangan mimpi seperti itu. Berarti Anda itu menduga hajaran Tuhan itu kan negatif. Hajaran Tuhan itu kan suatu yang jelek. Kalau Anda bebas dari ajaran Tuhan, Anda senang. Nah, itu berarti konsep Anda tentang ajaran Tuhan itu salah. Yang benar bagaimana? Ajaran Tuhan itu tanda kasih dari Tuhan. Didikan Tuhan itu tanda bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita yang mengasihi anak-anaknya. Kalau kita mau bebas dari ajaran Tuhan atau bebas dari didikan Tuhan, ya kita ini justru bukan anak. Coba dirubah paradigmanya. Jangan Anda
berpandangan bahwa hidup saya ini harus bagaimana berusaha menghindarkan diri dari pencobaan yang Tuhan mau berikan pada kita. Ya, atau Tuhan tetapkan dan Tuhan beri peluang kepada iblis untuk mencobai kita. Kita pikir itu hal yang amat sangat negatif dan harus saya hindari. Ternyata tidak. Tuhan pakai semua itu untuk justru kebaikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi jangan kita seperti main main petak umpet gitu atau umpet-umpetan dengan Tuhan untuk kita diluputkan dari pencobaan. Jangan Tuhan, jangan saya yang kena pencobaan, biar orang lain aja. Saya enggak mau, lalu kita ngumpet, ya. Kita ngumpet dan kita berdoa atau berharap moga-moga suatu saat, moga-moga saya nggak terkena hajaran atau didikan dari Tuhan. Ya, enggak seperti itu. Cara Tuhan itu justru mendidik saudara dan saya itu untuk siap menghadapi apapun yang Tuhan hadapkan kepada kita. Dan tetap berpikir ini pasti Tuhan punya maksud yang baik buat saya. Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Biarpun yang saya hadapi adalah hal yang tanda petik dalam ukuran manusia adalah hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Nah, itulah seharusnya sikap saudara dan saya menghadapi pencobaan. Bukan nantang Tuhan ya. Tuhan silakan kasih saya pencobaan sebanyak-banyaknya, silakan. Saya sudah siap. Wah, itu ya orang arogan juga ya. Jadi kadang-kadang orang itu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, ekstrim kirinya menghindarkan diri dari segala pencobaan dan melarikan diri gitu dari pencobaan. Ekstrim kanannya, silakan saya dicobai apapun, saya siap. Waduh, sombong amat. Yang satunya ketakutan amat, yang satunya sombong amat. Saya kira dua-dua nggak benar. Yang benar yang bagaimana? Yang benar ya kita percaya. Memang kita nggak mungkin kuat menghadapi pencobaan sendirian. Tapi kita percaya pada saat saya menghadapi pencobaan, Tuhan beserta aku. Dan yang kedua, kita percaya dalam menghadapi pencobaan, Tuhan punya maksud yang baik. Jangan tanya kalau iblis maksudnya bagaimana. Ya sudah pasti iblis maksudnya mau menghancurkan saudara dan saya kan. Tidak usah tanya itu. Tapi pasti Tuhan yang mengizinkan iblis masuk dalam hidup saya pun itu pun ada rencana Tuhan yang baik. Untuk saya dilatih terus bertumbuh dan makin dewasa. Kenapa ini host kok membuat mute saya ini? Oke ya. Jadi ini ada kalimat yang tadi saya share supaya diperhatikan kalimat ini. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan upah yang besar kepada jemaat di Philadelphia. Upah itu adalah kelepasan dari hari pencobaan yang akan menguji seluruh dunia. Nah, apakah Anda menginginkan berkat ini? Tentunya Anda akan sungguh-sungguh memperhatikan tugas yang telah Kristus tetapkan sebagai sarana untuk memelihara kita di dalam atau dari pencobaan seperti itu. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi Kristus sudah menetapkan ya tugas-tugas bagi kita.
sebagai sarana untuk memelihara kita di dalam atau dari pencobaan seperti itu. Jadi sarananya memang Tuhan sudah sediakan untuk kita menghadapi pencobaan. Apa sarana-sarana? Ya sudah kita bahas kan, seperti firman-Nya, lalu kita terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Kita juga membina hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan berdoa, dan juga kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita juga belajar menerapkan dalam kehidupan kita kebenaran demi kebenaran. Ya, jangan cuma enjoy mendengar firman, tapi juga belajar melakukan firman kan. Belajar juga untuk menyangkal diri, memikul salib, ya, keakuan dihancurkan, ya, dan banyak hal yang kita dipersiapkan untuk menghadapi pencobaan. Jadi itu kita lakukan, dan janji kelepasan dari hari pencobaan itu bukan berarti nanti Tuhan bebaskan, bukan berarti Tuhan itu sepertinya memberi orang kebebasan dari pencobaan, dan kalau dia mau taat dia bebas dari pencobaan, kalau dia tidak taat dia dicobai. Menurut saya nggak begitu. Itu bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah Tuhan itu pasti menyertai kita dalam pencobaan. Dan seperti di 1 Korintus 10:13, bahwa dia itu memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Artinya memberikan jalan keluar itu bukan berarti pencobaan itu selalu bisa diselesaikan dengan baik. Maksudnya jalan keluar itu kita itu nggak sampai jatuh tergeletak dan binasa. Nggak sampai. Apapun pencobaan itu. Bahkan sampai kita mungkin misalnya ya, ini cuma omong, kemungkinan misalnya suatu saat kita ditangkap oleh ISIS misalnya, lalu kita mau dihukum mati. Saudara pernah nggak mikir seperti itu? Pernah nggak mikir suatu saat saya seperti orang-orang yang ditangkap ISIS dan akan dihukum mati? Saya melihat tuh beberapa video-video hukuman mati dari ISIS itu. Memang benar-benar tidak manusiawi sama sekali. Ya, orang seperti dianggap seperti binatang dan lebih rendah dari binatang kalau menyiksa manusia. Nah, itu kadang-kadang kita berteriak juga ya sama Tuhan. Tuhan, kok orang yang sekejam ini Tuhan biarkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok orang yang ikut Tuhan dan cinta Tuhan kok Tuhan tidak lindungi ya, dari kejahatan yang amat sangat sadis seperti ini. Ya, jadi dalam perenungan saya memang semua bisa terjadi, dan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang ditangkap ISIS kan. Di zaman kaum martir itu juga banyak anak-anak Tuhan dibunuh, disiksa, diadu dengan binatang buas, ya, dimakan dagingnya, dirobek-robek. Wah, bagaimana itu? Jadi itu yang saya pikir sebagai gimana kelepasannya itu, bagaimana menghadapi itu. Nah, saya simpulkan ya, dalam menghadapi penderitaan dan pencobaan semacam itu, kelepasannya itu kita nggak sampai binasa. Bukan nggak sampai mati, bisa mati kita. Ya, orang-orang yang diadu dengan binatang buas itu ya mati semua. Ya, orang-orang yang dibakar hidup-hidup karena dianggap bersalah, bersaksi
bersaksi dianggap itu pelanggaran, akhirnya dibakar hidup-hidup, ya mati juga. Para rasul juga mati semua, kecuali Rasul Yohanes. Jadi mati itu it's okay, semua mati. Saya juga bisa mati. Tapi yang pasti dalam menghadapi masa-masa seperti itu, saya dilindungi Tuhan. Dilindungi dalam arti iman saya tetap teguh bersandar pada Tuhan. Itu. Saya melihat orang yang disembelih ya dan dikorok lehernya ya bertubi-tubi itu apa itu bacok ya, lehernya dibacok dengan parang, ngeri sekali. Ini seperti lebih sadis dari membunuh ayam. Ya, saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa seperti ini dibiarkan Tuhan? Tapi saya akhirnya menerima, jadi apapun boleh terjadi. Tapi iman kita tidak akan digoyahkan. Ya, orang kalau sudah ketemu kayak gitu ya, mungkin kita rasa, aduh, gimana ini orang yang disembelih itu. Tapi saya percaya waktu itu Tuhan sudah memberi kekuatan. Dan mungkin dia sudah tidak merasa tersiksa apa-apa digitukan. Sudah tidak ada perasaan dan Tuhan sudah mempersiapkan menyambut dia. Sama seperti Stefanus dilempari batu. Stefanus bahkan bisa mendoakan orang yang melempari batu dia untuk diampuni. Dan Stefanus memandang ke langit dan langit terbuka dan melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu suatu kekuatan dan penghiburan yang luar biasa bagi Stefanus. Ya itulah pencobaan, saudara. Jadi saudara jangan berpikir seperti orang kafir ya, atau berpikir seperti orang penyembah berhala bahwa nggak mungkin saya menghadapi itu. Tuhan pasti mengasihi saya. Kalau saya berbuat baik pasti Tuhan membalas saya kebaikan. Ya, saya tidak mungkin akan mengalami musibah, saya tidak mungkin mengalami pembunuhan, siksaan, sakit penyakit, bahkan saya tidak mungkin mengalami kematian. Wah, itu sudah omong kosong semua. Ya, mari kita berpikir yang benar, berpikir yang alkitabiah. Bukan kita orang yang tidak punya pengharapan, kita justru berpengharapan. Saya menghadapi seperti itu tidak berarti harapan saya lenyap. Harapan kita kan bukan di dunia. Harapan kita bukan saya pasti tidak jadi mati. Itu bukan harapan kita. Harapan kita adalah aku sudah disediakan rumah Tuhan, rumah Bapa di surga. Itu harapan kita. Jadi makanya Rasul Paulus pernah bilang apa ya? Kalau harapan orang percaya itu berhenti di dunia ini saja, maka kita ini orang yang paling malang. Kita orang yang paling sial kalau harapan kita harapan yang cuma berhenti sampai di dunia. Itu. Ya pasti kita orang yang paling malang karena harapan di dunia ini akan selesai. Ya. Kita bukan meletakkan harapan kita untuk selama-lamanya saya dapat dapat bonus-bonus di dunia ini. Justru Tuhan mengajarkan kita akan meninggalkan dunia ini kok.
Kok Anda harapannya di dunia ini? Ya salah tambahan. Yaitu iman yang kesasar. Ya toh? Kita jangan punya iman yang kesasar. Kita beriman dengan benar sesuai dengan firman. Oke? Jadi sekali lagi yang dimaksud kelepasan hari pencobaan ini adalah kita nggak sampai jatuh binasa. Nggak sampai. Tuhan akan memberikan kelepasan, dan kelepasan itu adalah kita memang betul-betul selesai. Sampai tugas kita selesai di dunia ini. Dan kita sudah selesai juga diuji oleh Tuhan. Sehingga ya kita sudah disediakan rumah Bapa di surga. Itulah selesainya ujian bagi kita. Finish. Dan itu semua adalah untuk membuat saudara naik kelas, ya dikembleng, dilatih untuk terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan biarlah apa yang saya sharingkan boleh jadi berkat bagi kita. Sekali lagi, jangan mengikuti iman orang-orang menyembah berhala yang cuma ingin cari sukses, untung, bahagia, aman, sehat, tidak akan menderita, tidak akan mengalami kerugian atau kebangkrutan atau sakit penyakit dan sebagainya. Itu semua omong kosong. Dan jangan juga punya konsep kalau saya kaya, saya sehat, saya sukses, saya lancar-lancar hidupnya, berarti itu berkat Tuhan. Bagi saya itu berkat Tuhan. Belum tentu itu berkat, itu bisa juga ujian. Bisa juga itu pencobaan. Ya, bagaimana Anda kaya? Itu pencobaan. Bagaimana Anda kalau sehat, tidak pernah sakit? Itu juga pencobaan. Jangan Anda lalu, wah saya sehat terus, tidak pernah sakit. Ini semua adalah berkat Tuhan. Belum tentu juga berkat Tuhan. Bisa juga itu pencobaan membuat Anda sombong. Dan membuat Anda merasa aku itu lebih dicintai Tuhan daripada orang-orang lain. Bagaimana kalau gereja Anda sukses? Jangan sombong. Ya, melalui gereja Anda sukses, mungkin itu juga pencobaan dari setan yang menunjukkan kesuksesan Anda. Bahwa Anda itu lebih dari orang-orang lain. Tuhan lebih mencintai Anda daripada mencintai orang lain. Lalu Anda menyombongkan karya-karya Anda dibandingkan gereja-gereja lain yang apa itu, yang miskin-miskin atau yang nggak sukses seperti Anda sukses. Ya hati-hati, ya, oke. Jadi pencobaan itu segala bidang, baik sehat, baik sakit, baik kaya, baik miskin, ya, baik lancar, baik banyak hambatan. Ya, segala situasi itu bisa menjadi pencobaan bagi saudara dan saya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Silakan ada yang mau sharing atau mau bertanya atau menanggapi, silakan. Bebas. Pagi Pak Andi. Pagi Bapak Elia. Saya mau menyimak tentang pencobaan dan harapan, Pak. Ya. Di sebelum kemarin, seperti biasa saya konsultasi dengan mentor saya, Pak. Lalu terbersit tentang masa depan beliau. Saya mengatakan bahwa kemungkinan besar Tuhan membuka pelayanan setelah beliau pensiun. Dan saya menyimak kemarin, Pak, waktu Zoom kemarin. Waduh, saya berpikir inilah dia, gitu ya. Ternyata praduga saya gitu loh. Maksudnya
analisa saya, kemanakah jalan hidup mentor saya ini. Pada saat ada kemungkinan itu merupakan permulaan pelayanan berikutnya, saya mengamatin ternyata kalimatnya sangat bijaksana dia di sana. Pada saat ada pertanyaan tentang mimbar yang selalu berkata tinggi. Ada penanya, kalau stratanya orang awam tentu tidak bisa mengikuti yang disampaikan secara akademis tinggi. Di sana saya melihat betapa Tuhan memberikan jawaban kepada mentor saya ini. Dia mengatakan, seperti Tuhan Yesus, kalimat-kalimatnya Tuhan Yesus adalah sederhana, tapi bukan yang ringan, bukan yang apa namanya? Dangkal. Nah, tapi yang dalam. Waduh, Pak. Itu saya pikir, wah, Tuhan memperdengarkan kepada Flor, seorang mentor saya. Dan lucunya begini, Mas. Pada saat dikejar, bukan dikejar ya, ada berkembang pembicaraan itu, ternyata sang moderator menunjuk kepada gembala atau hamba Tuhan yang sering mempergunakan kalimat-kalimat sulit. Saya langsung berpikir, ini pencobaankah atau harapan yang saya pikir ini harapan, ternyata kalimat itu menjadi satu titik pencobaan bahwa harapan saya kemungkinan dijegal oleh alur yang mengalir. Bagaimana Pak menanggapi hal ini? Ada harapan yang kita pikir secara manusia itu akan menjadi satu harapan baru gitu ya. Tapi ada di dalam perjalanan ada kalimat-kalimat yang rasanya aduh kok ini keluar gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasi dilema peperangan batin kita? Harusnya nggak begini dong, atau begini, nggak terjadi begini, kenapa harus terjadi begini? Tapi kita tahu kedaulatan Tuhan, Pak. Thank you, Pak. Itu saja yang ingin saya tanggapin. Thank you. Ya, Pak Elia ini seorang pengamat ya. Pengamat dan penganalisa. Ya bagus juga. Ya, itu kalau pertanyaan ditujukan pada saya, bagaimana saya antara pencobaan dan pengharapan. Sekali lagi tadi saya akan tekankan, jangan kita sebagai orang percaya menaruh pengharapan dengan ukuran di dunia ini. Kalau saya menaruh pengharapan dengan ukuran di dunia ini, ya kita bolak-balik kecewa. Mungkin sudah ya enggak usahlah ikut hal-hal yang misalnya kita ini enggak diberi kelancaran harapan yang secara manusiawi. Lalu kita kan enggak dapat, lalu kita kecewa. Ya sudah, mogok dan mundur aja daripada kita tetap di suatu tempat yang tanda petik tidak memenuhi harapan kita. Nah, kalau saya sih enggak. Saya dari dulu, kenapa saya adalah salah seorang hamba Tuhan yang hampir tidak pernah pindah-pindah pelayanan sejak awal. Ya bukan saya satu-satunya yang seperti itu ya, yang seperti saya juga banyak, yang maksudnya yang istilahnya tidak pindah-pindah tempat ya. Tapi maksud saya begini, saya itu dari awal sampai hari ini saya dalam gerakan Reform, saya tidak pernah berpikir untuk pindah pelayanan. Kenapa?
Bagi saya, karena bukan ini memenuhi harapan saya, enggak. Bagi saya cuma satu, karena saya melihat bahwa Tuhan itu sedang bekerja melalui gerakan ini. Dan gerakan ini sedang dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali kepada firman. Sudah itu aja yang jadi pegangan saya. Ya, kecuali kalau Tuhan sudah meninggalkan gerakan ini dan sudah menyimpang dari firman, ya pasti kita juga akan mempertimbangkan kan. Tapi ukuran saya cuma satu, apakah Tuhan ada dalam gerakan ini? Nah, itu yang membuat saya berpegang. Dan pengharapan untuk diri saya belajar untuk melenyapkan itu. Meskipun kedagingan masih ada pasti ya. Itu kalau seperti yang saya khotbahkan yang minggu barusan ini, bohong kalau orang bilang saya sudah tidak punya kedagingan, itu bohong. Itu omongan yang terlalu surgawi dan tidak realistis. Kita semua masih punya kedagingan, tapi firman Tuhan mengajar kita untuk tidak bersandar pada kedagingan kita. Nanti kita kecewa sendiri, dan itu memang benar. Saya sendiri banyak belajar untuk tidak berharap kepada hal-hal yang cuma sementara. Meskipun Tuhan juga kasih bonus hal-hal sementara selama kita hidup. Tuhan kasih bonus, tapi jangan pengharapan kita di situ. Karena kalau kita menaruh pengharapan kita di hal-hal sementara ini, pasti suatu saat kita kecewa. Karena tidak selalu harapan di dunia ini kita dapatkan. Ya, entah itu untuk masa depan saya, entah itu untuk orang menjamin hidup saya ke depan, entah orang nanti menghargai saya atau tidak menghargai saya, itu sudah bukan orientasi atau fokus dalam perjuangan hidupku. Biar aku nggak dihargai, biar aku dibuang, biar aku nggak dianggap orang atau dilupakan atau apa, yaitu sudah suatu konsekuensi di dalam mengikut Tuhan. Ya sudah, jalani. Setiap pencobaan, jalani aja. Risikonya apapun, jalani bersama dengan Tuhan. Saya tidak menaruh harapan apa-apa selama hidup di dunia ini. Kalau dikasih bonus, terima kasih. Enggak dikasih bonus pun juga terima kasih. Berlanjut, terima kasih. Tidak berlanjut, terima kasih juga ya Pak ya? Iya, benar. Mungkin ada teman lain ingin menjeda, silakan. Kalau enggak, saya masih ada 2 topik. Saya ini sudah dilatih ya. Saya ini kan dulu mengembalakan 7 jemaat. Sekarang bagaimana saya sudah dilepaskan dari 7 jemaat ini. Dan bagaimana tanda petik nasib saya sekarang. Ya kan? Dibandingkan dulu. Ya orang bisa nangis kalau lihat hidup saya yang sekarang. Saya bukan lalu mengajak orang mengasihani diri saya, enggak. Tapi kan banyak orang nggak tahu kan. Maksudnya dengan keadaan saya dulu dan keadaan saya sekarang itu bagaimana. Ya itu saya tapi bersyukur sekali. Bersyukurnya itu apa? Saya boleh mengalami masa tanda petik dipensiunkan. Selagi saya masih sehat. Orang kalau dipensiunkan sudah tidak bisa apa-apa, baru dipensiunkan ya
ya nerimo lah, meskipun enggak nerimo ya toh. Aku kok sekarang enggak sehat dan sebagainya. Tapi orang yang lagi sehat, lagi giat bekerja, lalu dipensiunkan itu benar-benar pelajaran indah loh itu. Betul. Kayak saya Pak ya. Nah, kalau Anda kan diberi keadaan kondisi yang nggak sehat. Katakanlah pensiun dari bekerja seperti orang normal. Boleh dong pensiun tuh? Iya. Tapi kalau orang lagi istilahnya ya tanda petik di puncak profesinya gitu kan, langsung berhenti. Ya itu. Banyaklah pelajaran. Bagi saya itu indah. Indahnya itu Tuhan itu mengajar kita itu untuk melepas. Melepas semua yang kita banggakan atau kita pegang. Ya, tidak selalu memang dibanggakan, tapi maksudnya kita pegang menjadi ini bagian hidupku, lalu disuruh melepas. Wah, itu benar-benar tidak mudah. Kalau tidak punya pegangan apa-apa, disuruh lepas ya biasa-biasa aja gitu loh. Biasa-biasa aja, memang nggak ada pegangan. Tapi kalau kita ini ya istilahnya Tuhan kan buka jalan toh. Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Wah, sampai 7 cabang. Lalu tiba-tiba Tuhan yang tutup jalan. Tuh, kan nggak enak ini. Habis dibuka jalan, ditutup jalan. Ya, dan kita seringkali protes. Atau ada orang lain yang menghakimi kita. Nah, itu karena salahnya sendiri. Kalau kamu anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, Tuhan tidak akan tutup jalan. Ya, itu bagi saya konsep ukuran dunia yang terlalu naif. Ya, di Alkitab itu banyak contoh. Ya, bagaimana Tuhan buka jalan dan bagaimana Tuhan juga tutup jalan. Bagaimana Tuhan juga membuka jalan bagi Rasul Paulus. Dan Tuhan juga akhirnya tutup jalan bagi Rasul Paulus. Sampai dia harus mati. Itu. Oke. Pak Andi. Iya. Ini ada pertanyaan di WA dari Bu Dian Stefani. Oh iya. Apakah hamba Tuhan yang senang menggunakan istilah sulit saat menjelaskan kepada jemaat juga termasuk dalam percobaan? Itu pertanyaannya, Pak. Coba tolong diulangi. Apakah hamba Tuhan yang senang menggunakan istilah sulit saat menjelaskan kepada jemaat juga termasuk dalam percobaan? Saya kok enggak paham ya. Maksudnya apa ya? Kok sulit itu? Sulit tentang apa? Sulit dalam hal apa? Saya enggak paham itu. Mungkin begini Pak, maafkan saya Ibu host RMC, mempergunakan kata-kata sulit yang di Zoom kemarin Pak. Itu kan yang ditanya oleh Flor, dipertajam lalu difokuskan oleh moderator kemarin. Mempergunakan bahasa asli, yang bahasa Inggris, yang wah gitu loh Pak. Mungkin begitu loh, thank you. Menggunakan bahasa-bahasa sulit maksudnya ya, atau istilah-istilah sulit. Apakah itu termasuk pencobaan? Saya kok enggak melihat kaitannya ya. Saya enggak melihat kaitannya dengan pencobaan. Itu mungkin juga karena kebiasaan. Orang sudah menggunakan istilah akademik, ya, atau memang karena dia
sehari-harinya memang memakai istilah-istilah seperti itu sehingga dia tidak merasa bahwa itu sulit. Bagi orang lain mungkin sulit, bagi dia biasa-biasa aja gitu loh. Jadi memang kadang pembicaraan kita ini terbiasa dengan kelompok yang mana, dengan pergaulan yang bagaimana, dengan istilah-istilah yang kita seringkali pakai. Nah, lalu orang kelompok lain yang nggak pernah bergaul sama kita, di dalam mendengar istilah-istilah yang biasa kita pakai, ya langsung jadi sulit bagi orang yang nggak terbiasa mendengar itu. Kalau saya sih kok nggak lihat sebagai pencobaan. Ya. Kecuali sengaja mempersulit ya. Saya sengaja memakai istilah-istilah sulit untuk orang sulit juga memahami. Tapi itu ya bagi saya ada kelainan kalau seperti itu ya. Oke. Silakan. Ada yang lain atau tadi Pak Elia bilang masih ada yang lain, silakan. Pak Andi, saya aminkan apa yang Pak Andi alami tentang mengalami pencobaan, bahwa itu kadang-kadang Tuhan mendidik kita. Tapi satu hal juga yang saya alami, kadang-kadang betul Tuhan mau mendidik kita untuk supaya kita naik kelas, supaya kita itu lebih berfokus kepada Dia, bersandar pada Dia. Tapi juga Tuhan tidak pernah maksudnya melampaui kekuatan kita. Kadang kita sudah maksudnya di detik-detik desperate gitu. Tuhan menghibur, memberikan kekuatan. Itu yang indah, Pak, gitu. Yeah. Sedangkan kalau kita lihat dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita menemukan jalan demikian gitu. Betul. Itu yang maksudnya saya pikir dia tahu kita punya tahap dan tidak langsung berondong kita dengan semuanya gitu. Tapi kalau seperti yang kita lihat tuh martir-martir, jujur deh, mungkin kita juga menyangkal Tuhan selalu. Kalau hadapin dengan seperti yang orang-orang martir dulu hadapin gitu, Pak. Saya pikir pasti saya juga menyangkal Tuhan dengan situasi begitu. Namun kita kan tidak tahu juga, Pak, di dalam keadaan itu pasti Tuhan juga berikan anugerah yang khusus bagi mereka. Yes. Betul nggak, Pak Andi? Iya, pasti. Saya juga tadi saya bilang kan, ya. Seperti tadi saya bilang kan, Stefanus waktu dilempari batu itu, Tuhan memberikan kekuatan pada Stefanus sampai bisa bilang ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Stefanus melihat ke langit dan melihat Tuhan Yesus berada di sebelah kanan apa-apa. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam pencobaan yang dihadapi. Ya. Cuma Pak Andi, yang satu hal ya, yang membantu sekali ya. Nah, kalau kita menghadapi itu semuanya, kita juga harus berbicara kepada diri kita seperti pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Atau mengapa engkau takut? Berharaplah kepada Tuhan. Nah, itu sangat menolong Pak Andi. Di dalam kasus saya ya, saya sering berpikir kalau kita tidak berbicara dengan diri kita, menghadapinya itu kita kadang-kadang sepertinya itu the end of the world sudah gitu. Maksudnya akhir hidup sudah gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang apa yang firman Tuhan ajar kita itu sungguh bisa menolong kita juga menghadapi, siap untuk menghadapi kenyataan yang kita hadapin gitu. Yeah. Tapi bukan berarti bilang semua dalam hal ini semua orang mungkin tidak biasa yang mendengar kata berbicara dengan diri sendiri. Bagaimana itu Pak Andi? Maksudnya gitu. Apakah maksudnya ini kategori sebetulnya yang harus kita ingat itu adalah firman Tuhan ya. Jadi pada detik-detik kita menghadapi pencobaan yang seberat apapun, kita tetap ingat sesuai dengan firman bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan itu masih beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, bahkan sampai detik terakhir dalam nafas hidup kita, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita.
Ya itu. Jadi sebetulnya jalan kelepasan itu bukan kita akhirnya hore menang, saya nggak jadi mati atau saya bisa bebas dari pencobaan. Tidak, jalan kelepasan itu sampai titik darah penghabisan. Itu jalan kelepasan. Jadi kematian pun adalah bentuk kelepasan yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Ya, jadi kematian bukan kekalahan. Kematian itu adalah justru langkah menuju pada kelepasan dan berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Nah, kita seringkali kan punya definisi, wah aku dilepaskan sehingga aku tidak lagi menghadapi pencobaan seperti itu, atau aku dilepaskan sehingga aku menang dan aku sekarang bisa meneruskan hidupku, aku dilepaskan, aku sekarang bebas dari penyakit, atau aku dilepaskan bebas dari kerugian bisnisku dan sebagainya, termasuk aku dilepaskan kalau aku sakit tidak sembuh-sembuh sampai mati. Aku juga dilepaskan. Kalau aku mengalami mungkin kebangkrutan, jatuh miskin, tidak bisa kaya lagi, sampai detik terakhir hidupku, aku itu juga dilepaskan. Jadi definisi dilepaskan itu tetap ukurannya bukan ukuran dunia, tapi ukuran dari Allah sendiri. Ya. Menarik, Pak. Oke, Wandi. Iya. Saya cuma mikir gini, Pak, nih, ada banyak, bukan orang ya, bukan banyak. Ada kadang-kadang orang tuh merasa self defense, Pak. Jadi mempertahankan dirinya itu terlalu luar biasa gitu, Pak. Jadi misalnya umpamanya dia menghadapi suatu masalah, misalnya orang nggak seneng sama dia semua gitu, merasa nggak seneng gitu. Dia defense-nya kuat, Pak. Dia nggak mau introspeksi gitu, Pak. Maksudnya. Bahwa kenapa orang tuh enggak begitu seneng gitu, tapi dia merasa introspeksi itu enggak kuat, dia merasa dia orang lain mesti harus introspeksi gitu, maksudnya ini contoh Pak, pokoknya cobanya sedikit gitu Pak, karena enggak seneng tingkah lakunya tuh, dia bilang ya sudah terserah, pokoknya aku gini, salahnya sendiri, aku sudah memberikan sesuatu yang terbaik, enggak ada orang mau terima, enggak ada orang mau dengar. Berarti merasa defense-nya kuat, itu apakah tindakan seperti itu kadang-kadang betul apa enggak, Pak? Jadi dia merasa banyak orang itu, Pak, bukan 1-2 orang banyak. Yeah. Banyak, tapi itu ya apa menurut Pak Andi? Itu apa masih seperti itu modelnya? Ya, itu yang saya khotbahkan kemarin ya, bahwa ada manusia lama, ada manusia baru. Hidup kita tidak mulus. Sebagai anak Tuhan itu tidak langsung, wah, hanya ada manusia baru terus. Manusia lamanya nggak pernah muncul. Tapi ya seperti yang Rasul Paulus sharingkan, seperti yang khotbah saya yang minggu barusan ini kan saya men-sharingkan pergumulan Rasul Paulus bahwa dia ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang dia lakukan. Jadi saya yakin itu pergumulan setiap orang percaya, kecuali dia bukan orang percaya. Kecuali dia bukan orang yang betul-betul lahir baru. Tapi kalau orang itu betul-betul anak Tuhan, saya percaya dia sedang dididik dan diajar Tuhan melalui juga defense cara-cara membela diri atau mempertahankan diri, keakuan, kesombongan, dan sebagainya. Suatu saat akan benar-benar Tuhan hancurkan. Saya percaya itu. Ya, memang paling final kehancuran keakuan itu ya akhir hidup. Itu betul-betul di akhir hidup itu orang mau sombong apa lagi. Kalau nafas tinggal 1-2, you mau mempertahankan gengsi you, apalagi yang you mempertahankan. Di dalam nafas tinggal 1-2 itu. Jadi itu betul-betul kehancuran yang dari Tuhan. Dan itu bagi anak Tuhan, itu bonus. Justru kehancuran keakuan itu adalah bonus yang Tuhan berikan pada kita. Untuk kita tidak
mengandalkan keakuan terus. Akhirnya keakuan kita yang harus menyerah. Dan kita sadar ya, sebetulnya kita semua pasti punya keakuan. Jadi kalau bilang kita tidak punya keakuan, ya bohong juga kan. Kita semua pasti masih diproses sama Tuhan. Dan berarti gini Pak Andi ya, berarti orang percaya dia bisa mengalami seperti itu Pak Andi ya, sehingga dia sampai nggak sadar. Kalau nggak sadar, atau memang Tuhan biarkan seperti model gitu Pak, berarti sampai sekarang dia nggak sadar Pak, padahal dia orang percaya Pak. Ya, saya percaya kalau dia anak Tuhan, suatu saat dia akan menghadapi titik klimaks kehancuran keakuannya itu. Jadi ya sama Tuhan masih dikasih waktu. Ya, dan saya percaya tidak ada anak Tuhan yang tidak dididik oleh Tuhan. Pasti yang namanya anak Tuhan pasti ada hajaran demi hajaran. Kadang-kadang diajar masih nggak kapok, diajar lagi masih nggak kapok. Ya enggak apa-apa, terus saja. Kalau memang mau terus kuat-kuatan sama Tuhan, masa Tuhan kalah? Ya, saya percaya Tuhan pasti menang di dalam menghajar anaknya. Ya, entah itu kapan. Mungkin kita belum melihat titik klimaks bagaimana hajaran Tuhan bagi seorang hamba Tuhan. Ya, tapi yang penting mungkin kita tidak usah terlalu banyak ngurusi orang ya. Lebih baik kita melihat diri kita sendiri, bagaimana Tuhan menghajar aku dan mendidik aku. Jadi melalui hajaran-hajaran yang saya terima itu juga saya terima sebagai bagian Tuhan mendidik saya di dalam kelemahan dan kekurangan saya. Kan manusia tidak ada yang tidak punya kelemahan dan kekurangan. Termasuk dosa-dosa saya. Tuhan juga mengajar saya, mendidik saya. Ini bagian daripada kasih Tuhan kepada anaknya. Itu yang saya terima. Ya, jadi saya tidak pernah merasa, aduh, aku sekarang kok seperti ini, aku mengasihani diriku, aku merasa kecewa, kenapa Tuhan membiarkan aku dalam diriku yang sekarang dipensiunkan dan sebagainya, mengasihani diri. Enggak, saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa ini semua bentuk kasih Tuhan bagi anak-anaknya yang sedang dihajar untuk tadi naik kelas, untuk penghancuran keakuan, ya, kedagingan dan sebagainya itu. Oke, ini sudah waktunya lewat banyak, jadi mohon maaf Pak Elia. Thank you Pak Andi, thank you. Ya. Pak Andi, saya mau tanya satu. Oh ya, masih ada lagi. Satu aja, Pak. Ya, silakan. Pak Andi, apakah pencobaan itu adalah bagian dari sanctification ya, Pak? Untuk anak-anak Tuhan. Oh iya, pasti. Bagian dari sanctification. Proses pengudusan. Dan Tuhan sedang membentuk kita ya. Oke. Ya, makasih. Makasih. Mari saudara kita tutup dalam doa dengan pelajaran tentang pencobaan hari ini. Saya minta untuk Pak Liman ya, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur jika pada pagi ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan yang Kau pakai terus Pak Andi dalam pengetahuannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, supaya makin hari makin nampak pelannya begitu bermanfaat sekali bagi banyak orang Tuhan. Artinya kami hari demi hari kami belajar banyak firman Tuhan, makin dewasa dalam sikap kerohanian kami, dan makin tunduk pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakailah di RMC, dan semua anak Tuhan yang ada di Zoom ini tetap semangat dan melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Sebenarnya akan berpisah satu sama lain, kiranya Roh Kudus menguasai kami masing-masing, supaya kami menjadi anak Tuhan yang mempunyai kepekaan, kerohanian, dan ketaatan berangkau dengan serius. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan akan syukur. Amin.